3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mengulangi. Nggak apa-apa. Kan lagi jam istirahat. Ya, adik saya perwakilan dari mahasiswa UNPARI ya, semester 4. Izin bertanya mengenai kurikulum merdeka di sekolah ini. Insya Allah kalau bisa dijawab ya. Dengan perkenalkan dulu, nama saya Putri Astuti Zulfiana dari kelas 4F PGSD. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai kurikulum merdeka kepada ibu. Insya Allah, tadi kan kata ibu belum bisa dijawab. Baik Bu, sebelumnya kita perkenalan dulu Bu ya. Boleh. Nama Ibu? Mariam Isbuli, Ya. Sekolah Ibu? SD Negeri 14 Lubuk Linggau, Alma maternya? S1, Jabatannya di sini apa Bu? jabatannya guru kelas 4A, Ibu termasuk golongan 3 sih. Jadi mau melanjut ke brigade. Lagi proses ya. Belum keluar SK-nya. Nah Bu, lama mengajar di sini berapa tahun? 18 tahun. Status serbuk Ibu? Sertifikasi. Oke Bu, saya rasa perkenalannya sudah cukup. Di sini saya akan bertanya, apakah Ibu memahami Memahami nak ya, tapi tidak terlalu tahu, cuma sedikit-sedikit yang tahu. bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka ini? Pandangannya sudah bagus nak ya, tapi pelaksanaannya belum. Apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka yang dibuat? Kalau kurikulum K13 itu per tema ya, per tema. Sedangkan kurikulum merdeka itu per mata pelajaran, kelas dibagi per fase untuk anaknya. Nah, apakah pembelajaran itu terlalu cepat? Ya, terlalu cepat. Pesan seperti apa atau ganti modal atau ganti itu? Tidak mencoba melaksanakan, tapi masih butuh proses untuk yang lebih baik lagi. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Sejak awal adanya penerapan kurikulum merdeka, kami sudah melaksanakannya sejak awalnya ya. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum? Pernah, tapi diselenggarakan oleh KKB guru, KKB gugus untuk guru-guru. Jadi ada ini di gugus kan, jadi gugus ini mengadakan, nah guru-guru kumpul di gugus tersebut. Sudah berapa kali Bu? Baru 1 kali. Ibu kan gugus ya Bu? Iya. Bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas? Lebih ke lingkungan, nah. Lebih ke lingkungan dan manfaat sekolahnya yang ada di sekitar sekolah. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Misalnya di sini buat telur asin, nah, membuat taman, mendaur ulang sampah plastik, nah. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau di Pancasila kurikulum merdeka, nah, ada misalnya beriman, bertakwa, kita terapkan tuh berakhlak, nah ya, berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri. Apa harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka ini? Harapannya tuh untuk menciptakan siswa yang berkarakter, yang berkompetensi berdasarkan nilai Pancasila. Apakah kurikulum merdeka ini sesuai dengan kebutuhan siswa? Kurikulum merdeka. Apa tadi? Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Oh iya,
sesuai dengan kebutuhan dan segi pembelajaran itu sudah sesuai, lebih terarah untuk kebutuhan siswa. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka ini? Implementasinya lebih dekat lagi karena lebih banyak proyek yang melibatkan siswa untuk mengekspor pengetahuan secara mandiri maupun terarah dari guru. Apakah sebelum mengajar, Ibu mengkaji CP, APP atau mengembangkan sistem belajar? Oh iya, sama seperti SPP kan? Sudah itu silabus harus disiapkan dari awal. Apa yang Ibu ketahui tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka? Kalau modul ajar itu berisi itu misalnya tentang tujuan, langkah-langkah sama seperti SPP dan silabus yang memiliki tujuan pembelajaran. Apakah Ibu membuat RPP sendiri atau modul atau hanya lalu digunakan sendiri dengan kondisi sekolah dan silabus yang ada di kampus? Itu kan juga mengutip berdasarkan pedoman yang ada. Kan kita ngutip kan, tidak mungkin kita buat, baru kita kembangkan. Bagaimanakah unsur literasi saintifik keterampilan abad 21 di dalam modul ini? Oh iya, sama itu penting untuk proses pembelajaran literasi misalnya ya, numerasi sesuai kebutuhan saat pembelajaran. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul? Oh iya, ada tapi sedikit-sedikit. Karena tempat atau wadah sumbernya belum memenuhi. Bagaimana solusinya? Solusinya apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Tidak. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Tidak. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran, Bu? Di awal kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, diajarkan tentang keimanan. Misalnya kan di awal pembelajaran itu kita berdoa dulu, diawali berdoa dan bernyanyi, baru diawali dengan model pendekatan strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran? Modelnya berbasis proyek. Hal ini juga memasarkan seperti K13, jadi metode maupun apapun menyesuaikan kebutuhan. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka? Bukunya itu ada buku paket, ada buku paket, ada kurikulum Merdeka, belajar. Media apa saja yang pernah Ibu buat dan sering Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Misal kelas 4 misalnya media peta. Untuk peta Indonesia, anak dituntut untuk mengekspor dari mereka. Kita kan ada peta, terangkan ya. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Merangkum pembelajaran tadi, terus bertanya jawab dan memperkuat pemahaman mereka. Jadi tanya jawab dulu, dirangkum dulu, ditanya jawab, paham atau belum, baru tadi memperkuat pemahaman mereka. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bisa berupa instrumen itu ya, penilaian misalnya seperti checklist, catatan, itu kan ada rubrik penilaian dan penilaian proyek D5 ya. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Hambatan dalam penilaian
Hambatannya misalnya bisa karena harus menilai secara individu, baik secara penilaian formatif maupun summatif. Bagaimana solusinya? Solusinya bisa di awal, nilainya di tengah, dan di akhir pembelajaran. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Oh, soal itu bisa dikembangkan sendiri. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Oh, sesudah ini nak, sesudah proses mengajar tadi, sudah pembelajaran tadi kan. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKD atau yang lainnya? Oh, soalnya dikembangkan sendiri nak, namun tetap berdasarkan perlombaan ATP. Bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Dikembangkannya pula sesuai dengan kebutuhan yang telah diajarkan serta dirancang dan dilanjutkan evaluasi sesuai kebutuhan sekolah tersebut, siswa sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Ibu yang saya tanyakan. Mohon maaf sekali lagi kalau saya mengganggu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.